Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selamat bergabung para pendengar di Radio WLC, di mana Anda akan selalu menemukan pesan-pesan dari firman Yahwa tentang topik-topik penting yang perlu Anda ketahui untuk bersiap-siap menyambut kembalinya Sang Juru Selamat. Nah, para pendengar, saya Mario Nugraha selaku pembawa acara, dan telah hadir bersama saya di sini ada saudara Doni Alexander. Halo Mario Nugraha, apa kabar hari ini? Dan juga halo pendengar, semoga juga Anda hari ini kabarnya baik-baik. Kami senang Anda bergabung bersama kami kembali. Nah, para pendengar, hari ini kita akan membahas topik yang tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan orang Kristen. Kalaupun sempat terpikir, maka hal ini hanyalah akan dianggap sebagai sebuah doktrin peninggalan kuno yang dengan mudah dapat dikesampingkan karena dianggap tidak lagi mengikat. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang hari Sabat. Ya, Anda tahu Mario, ketika membahas topik ini banyak orang akan berdebat tentang apakah hari Sabat itu masih harus dikuduskan atau tidak. Kapan hari Sabat dimulai dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama jam-jam kudus hari Sabat. Ya, itulah beberapa hal yang biasa dibahas ketika membicarakan hari Sabat. Tapi hari ini saya ingin kita melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Nah, saya ingin agar kita semua dapat melihat dan mengetahui apa tujuan Yahwa memberikan hari Sabat kepada kita. Nah, jika kita dapat memahami hal ini, saya optimis kita dapat melihat dengan jelas apakah perintah menguduskan Sabat ini masih berlaku atau tidak. Dan saat melakukan hal ini, kita akan semakin mengenal karakter Yahwa. Ya, menarik Doni ya. Saya ingin mendengar penjelasan Anda, karena saya belum pernah melihat dari sudut pandang yang Anda akan katakan itu. Namun, sebelum kita membahasnya, izinkan saya dulu untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengklarifikasi sesuatu yang baru saja Anda katakan, Doni, untuk pendengar pertama kita. Nah, barusan Anda menyebutkan tujuan Yahwa memberikan hari Sabat kepada kita. Ya. Jadi, saya ingin menjelaskan siapa yang kita bicarakan ini, Doni. Nah, para pendengar, Yahwa sebenarnya adalah nama pribadi untuk Bapa. Di sebagian besar Alkitab, gelar Tuhan telah dimasukkan sebagai pengganti nama pribadi Bapa yang sebenarnya. Namun, seperti yang sudah kita jelaskan dalam program sebelumnya, Doni ya, kita meyakini bahwa adalah penting untuk menggunakan nama asli dari Bapa ketimbang hanya gelarnya saja. Demikian juga dengan nama dari sang anak, itu mirip dengan nama bapaknya, yaitu Yahusua. Ya, benar Mario. Para pendengar, jika Anda belum mendengarkan program di mana kami membahas pentingnya menggunakan nama sebenarnya dari Bapa dan Anak, Anda masih dapat mendengarkannya. Ya, benar sekali Doni ya. Dan silakan kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik pada episode radio yang berjudul Mengapa Yahwa dan Yahusua. Dan Anda juga dapat mendengarkannya di YouTube para pendengar. Ya, benar sekali Doni ya. Jadi, mengapa Yahwa memberikan hari Sabat kepada kita, Doni? Maksud saya, selain membaca dalam kitab Kejadian pasal 2, di mana dikatakan bahwa Dia beristirahat dan memberkati hari Sabat, karena pada saat itulah karya penciptaan berakhir. Saya tidak pernah mendengar alasan lain lagi di balik itu, yang menjadi alasan mengapa Dia menguduskan satu hari dari total 7 hari itu, Doni. Saya telah mendengar bahwa itu adalah peringatan akan penciptaan. Dan ya, itu saja. Tetapi tadi Anda mengatakan ada alasan lain, Doni. Maksudnya? Ya, ada. Dan begitu Anda mendengar hal ini, pandangan Anda terhadap pengudusan hari Sabat akan berubah sama sekali, Mario. Tidak akan seperti dulu lagi. Nah, Anda lihat, kebanyakan orang tidak hanya tidak tahu tujuan sebenarnya dari hari Sabat, tetapi pemahaman mereka tentang keseluruhan subjek ini juga sebenarnya tidak benar. Nah, bagi mereka,
pengudusan hari Sabat hanyalah sebuah kewajiban lama yang diberikan kepada orang-orang Yahudi di Gunung Sinai dan telah disingkirkan di atas salib. Jadi, apa yang Anda katakan adalah bahwa mereka melihat pengudusan Sabat hanyalah sebagai bagian dari beberapa kewajiban hukum Taurat. Ya, tepat sekali. Dan sejak Yahusua mati di kayu salib, mereka berkata, "Oh, kita sudah hidup di bawah kasih karunia sekarang. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat." Tentu, saya telah mendengar para pelayan dan pendeta mengkhotbahkan bahwa kita sekarang berada di bawah kasih karunia dan bebas dari aturan Taurat. Dan mereka tulus, Mario. Mhm. Mereka benar-benar percaya itu. Namun, argumen itu didasarkan pada kesalahpahaman terhadap kitab Kolose pasal 2. Ya, saya ingat Doni. Ada artikel di situs web kita yang membahas perihal ini. Judul artikel itu adalah "Apa yang telah dipakukan di atas kayu salib?" Nah, para pendengar, bacalah artikel itu, karena gagasan bahwa hukum telah dipakukan di atas salib tersebar di seluruh dunia Kristen. Ya, kebanyakan pendeta sendiri tidak tahu bahwa hal itu salah, Mario. Mhm. Karena mereka tidak memahami tujuan sebenarnya dari hari Sabat. Jika mereka mengetahuinya, maka mereka tidak akan pernah lagi memberitakan bahwa aturan pengudusan Sabat telah dipakukan di atas salib. Jadi, apakah tujuan sebenarnya dari pengudusan hari Sabat itu, Doni? Nah, tujuan sebenarnya dari hari Sabat adalah sesuatu yang memberi kita pandangan yang indah tentang karakter Yahwa. Tujuan dari pemeliharaan hari Sabat yang benar adalah berbicara mengenai hubungan. Ya, ini semua tentang hubungan. Oh ya, Mario, keinginan Yahwa yang terbesar adalah memiliki hubungan yang erat, pribadi, dan intim dengan setiap anak-anaknya. Oke. Adalah salah jika ada orang yang mengatakan bahwa hari Sabat hanya untuk orang Yahudi, dan itu hanya diberikan di Gunung Sinai. Sabat diberikan pada masa penciptaan. Oh ya, Mario dan juga para pendengar, Anda tahu, ketika orang Israel diperbudak di Mesir, mereka kehilangan Sabat karena sebagai budak mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk mempertahankannya. Iya. Dan juga hari Sabat bukan baru ditetapkan di Gunung Sinai. Faktanya, kitab suci menyatakan bahwa hari Sabat sudah diteguhkan kembali sebelum masa keluaran. Sungguh? Di kitab mana dikatakan seperti itu, Doni? Dalam kitab Keluaran pasal 5, Mario. Oke, Anda ingat ketika Musa kembali ke Mesir dan menyuruh Firaun untuk membiarkan bangsa Israel pergi? Tujuannya adalah untuk memberi orang-orang Israel kesempatan untuk melayani dan menyembah Yahwa Allah mereka. Ya, benar, Doni. Nah, biar lebih jelas lagi, tolong dibacakan untuk kita, Mario, kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 hingga 4. Baiklah. Oke. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Yahwa Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Yahwa itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Yahwa itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun, 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Yahwa Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Ya, adalah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa cara Musa dan Harun menyebabkan orang-orang Israel melalaikan pekerjaan mereka adalah dengan mengajarkan mereka tentang hukum Yahwa yang mengikat secara terus-menerus, yang meliputi waktu yang ditetapkan untuk beribadah kepadanya setiap minggu. Ya, saya senang dengan pernyataan Doni ini ya, karena banyak orang mengatakan bahwa beribadah pada hari Sabat tidak lagi perlu karena mereka sudah beribadah setiap hari. Ya. Nah, apa jawaban Doni terhadap orang-orang yang berkata seperti ini? Jawaban saya adalah bagus. Kita memang harus beribadah setiap hari. Tetapi Mario dan para pendengar, perintah keempat lebih luas dari itu. Dia berfirman bahwa tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan pada hari ke-7. Pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan pada 6 hari lainnya. Sekarang jika Anda tidak menyisihkan 1 hari khusus untuk beribadah kepada Sang Pencipta, apakah Anda sudah berhenti pada 1 hari tertentu dalam sebuah minggu dari pekerjaan rutin harian Anda, dengan tujuan untuk membina hubungan Anda dengan Sang Pencipta Anda? Nah, Mario dan juga para pendengar, berapa banyak dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sudah beribadah setiap hari, yang telah benar-benar menyisihkan waktu mereka 1 hari setiap minggu untuk tidak bekerja, dan benar-benar hanya bekerja selama 6 hari lainnya? Itu poin yang bagus, Doni. Dari apa yang saya amati, nampaknya tidak jelas, Doni. Ya, mereka tidak benar-benar menyisihkan 1 hari dari waktu mereka yang diperuntukkan khusus untuk beribadah. Ya, itulah faktanya, Mario. Pada hari ibadah itu, Bapa rindu agar kita menghabiskan waktu hanya dengannya. Beberapa bulan setelah masa keluaran, Yahwa memerintahkan Musa untuk menuntun bangsa Israel membangun sebuah kemah suci. Oh ya, Mario dan juga para pendengar, perintah ini yang diberikan dalam kitab Keluaran pasal 25 mengandung 2 hal yang sangat penting. Silakan dibacakan, Mario, di ayat 2 dan ayat 8 untuk kita. Ayat yang kedua dulu. Baik, ayat 2.
Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Baik, coba perhatikan hal pertama yang dikatakan Yahwa adalah bahwa persembahan ini adalah sebuah persembahan khusus. Mhm. Ini bukan untuk legalitas, ini tidak wajib. Hanya orang-orang yang ingin memberi yang diberi kesempatan untuk melakukannya. Nah, sekarang silakan dibacakan di ayat 8, Mario. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka. Nah, itu dia Mario. Itulah kuncinya. Itulah rahasia dari pengudusan Sabat yang penuh sukacita, yang tidak hanya sekedar legalitas. Yahwa ingin mereka membangun tempat kudus baginya agar dia dapat mendekat dan tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka bahkan tidak perlu melangkah. Mereka tidak perlu mencoba mengangkat diri mereka sendiri kepada Yahwa di atas. Sebaliknya, dia yang akan turun kepada mereka dan tinggal bersama mereka. Jadi Mario dan juga para pendengar, itulah tujuan keseluruhan di balik pengudusan hari Sabat. Menghabiskan waktu dengan Yahwa karena Anda mengasihi dia. Betul, Doni. Dan ini akan membawa kita pada hubungan yang lebih intim dengan pencipta kita. Ya, dan inilah alasan mengapa orang-orang yang bersikeras bahwa hukum itu entah bagaimana telah dipakukan di atas salib, telah kehilangan seluruh inti dari hari Sabat. Bagaimana bisa begitu, Doni? Iya, setan jelas tidak mau jika ada orang yang masuk ke dalam hubungan pribadi yang penuh sukacita dengan Sang Pencipta, Mario. Jadi waktu khusus ini yang dirancang untuk berfokus satu sama lain, kita dengan Sang Pencipta dan Sang Pencipta dengan kita, entah bagaimana telah dipelintir dan hanya dipandang sebagai rutinitas biasa. Berfokus satu sama lain, kita dengan Sang Pencipta dan Sang Pencipta dengan kita. Ungkapan yang bagus, Doni. Iya. Saya suka itu. Nah, ini mengingatkan saya pada kejadian. Oh ya? Ketika istri saya baru melahirkan bayi pertama kami, saya lupa persisnya kapan, tapi sekitar 9 bulan setelah bayi kami lahir, Doni. Beberapa waktu kemudian, kami menyadari bahwa ada jarak di antara kami. Pada hari anak kami lahir, kami merasa sangat dekat. Inilah manifestasi nyata dari cinta yang kami merasakan satu sama lain, Doni. Ya. Namun, entah bagaimana, dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya, kami mulai kehilangan itu. Ya, Mario, saya tahu rasanya. Beberapa bulan pertama itu sangat melelahkan kan? Iya. Iya kan? Iya, sungguh melelahkan, Doni. Iya. Nah, tatapan mata kami satu sama lain terasa kosong, dan kami kelelahan. Dan kemudian, kami menyadari bahwa kami tidak suka dengan perkembangan seperti ini. Jadi kami memutuskan untuk keluar kencan pada malam hari, sekali seminggu. Oke. Nah, setiap waktu itu tiba, anak kami akan dijaga oleh seorang pengasuh, dan kami berdua akan keluar untuk menghabiskan waktu bersama. Hanya berdua. Walaupun faktanya, itu hanya kesampaian sekitar sebulan sekali. Tetapi malam kencan kami berdua itu sangat penting, Doni. Ya, saya bisa memahaminya, Mario. Ya, itu benar-benar menghidupkan kembali hubungan kami. Kami tentu tetap berkomunikasi normal setiap saat. Tapi itu tidak lebih dari sekedar penyampaian informasi. Itu tidak meningkatkan kualitas hubungan kami berdua. Ya. Dan pengudusan Sabat yang sejati seperti yang Anda gambarkan, Doni, adalah seperti hari kencan dengan Bapa setiap minggu. Tentu, kita dapat berbicara kepadanya ketika kita berdoa setiap hari. Tetapi hari Sabat adalah waktu di mana kita dapat menyingkirkan semua stres karena pekerjaan-pekerjaan kita yang ada pada minggu ini. Dan benar-benar fokus padanya sehingga kita memiliki sebuah hubungan pribadi yang bersifat personal dengannya. Tepat sekali, Mario. Dan sebagian besar orang telah kehilangan pemahaman yang seperti itu. Ya. Ketika mereka bersikeras bahwa Sabat hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, dan selain itu mereka tidak membutuhkannya karena mereka sudah beribadah setiap hari. Tetapi masih ada lagi. Ketika Anda berhenti dan merenungkannya, ketika Anda dengan seksama membandingkan ayat dengan ayat, Anda akan menyadari bahwa sebenarnya hukum ilahi itu tidak mungkin dihapuskan. Alasannya apa, Doni? Baiklah Mario dan juga para pendengar, coba Anda renungkan. Hukum ilahi adalah salinan dari karakter ilahi. Nah, di dalam kitab Malaki 3 ayat 6 menyatakan, Akulah Yahwa, aku tidak berubah. Jadi, dia tidak berubah karena jika dia dapat berubah, maka itu artinya dia tidak sempurna. Dan jika dia tidak sempurna, maka dia bukanlah Yahwa. Sekarang banyak orang mengutip dari tulisan-tulisan Paulus untuk membuktikan bahwa hukum itu entah bagaimana telah dipakukan di atas salib. Tetapi itu sebenarnya salah paham. Maksud Paulus tidak seperti itu. Faktanya, Paulus sendiri menjelaskan hal itu di kitab Roma ketika dia mengatakan bahwa hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi, alasan utama hukum ilahi tidak dapat diubah karena hukum itu suci, adil, dan juga baik. Nah, itu sempurna. Mengganti atau mengesampingkannya akan berarti bahwa hukum itu tidak suci dan tidak sempurna. Itu masuk akal, Doni. Ya. Jika hukum itu dapat diubah atau dikesampingkan, itu berarti ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang tidak adil pada hukum itu, Doni. Ya, dan dampak lanjutannya adalah bahwa itu berarti ada sesuatu yang salah atau tidak adil pada sang pemberi hukum itu.
Banyak orang Kristen yang tulus beribadah pada hari Minggu dan percaya bahwa hukum itu telah dipakukan di atas salib. Tetapi pada kenyataannya salib justru adalah bukti terbesar bahwa hukum itu abadi dan tidak dapat disingkirkan. Ya, itu poin yang bagus, Doni. Mario dan juga para pendengar, pertimbangkan ini sejenak. Jika hukum ilahi dapat diubah, Yahuswa tidak perlu mati. Iya. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Roma 6 ayat 23 menyatakan, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal melalui Yahuswa, Tuhan kita. Hidup yang kekal adalah sebuah anugerah. Tetapi itu bukan sesuatu yang boleh kita gampangkan, karena ini adalah hadiah yang sebenarnya tidak pantas kita dapatkan. Sebagai orang berdosa, hal yang layak kita dapatkan adalah kematian. Sekarang, jika hukum itu dapat diubah, itu akan dirubah agar orang-orang berdosa dapat diampuni tanpa perlu ada seseorang yang harus mati sebagai hukuman atas dosa-dosa itu. Tapi karena hukum itu sempurna, adil dan suci, itu tidak bisa diubah. Jadi Yahuswa harus mati di atas salib sebagai pengganti kita. Itulah sebabnya saya berkata, salib justru adalah bukti terbesar bahwa hukum itu abadi dan tidak dapat disingkirkan. Benar sekali, Doni ya. Tahan sebentar dulu, Doni. Ya. Nah, para pendengar, kami akan jeda sejenak dan saat kami kembali nanti, saya ingin membicarakan hal ini lagi. Tetap bersama kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kasih ilahi adalah kasih yang kekal. Kasih ini mengalir dari hati Yahwa yang agung. Kasihnya adalah kekuatan tunggal yang paling kuat di alam semesta. Ini adalah esensi dari siapa dan bagaimana Dia. Yahuswa adalah penyataan yang sempurna akan kasih Yahwa. Sang anak menunjukkan bagaimana Bapa akan bertindak, apa yang akan Dia katakan, dan apa yang akan Dia lakukan dalam setiap keadaan. Kasih yang kekal ini terungkap sepenuhnya dalam anugerahnya ketika Dia memberikan anaknya. Respons alami dari hati yang merasakan kasih adalah keinginan untuk membalas kasih itu, karena kasih membangkitkan kasih. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasih besar yang tak terbatas ini yang Bapa miliki untuk Anda, carilah ketiga seri artikel yang berjudul Kasih Kekal di situs web kami di worldslastchance.com. Sekali lagi, baca seri Kasih Kekal di worldslastchance.com. Jatuh cintalah pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, selamat bergabung kembali. Saya Mario Nugraha dan Doni Alexander masih setia menemani Anda. Para pendengar, hari ini kita berbicara tentang hari Sabat. Dalam segmen sebelumnya, Doni telah membagikan kepada kita bahwa hari Sabat bukanlah persyaratan legalitas semata yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya hal itu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakter kasih Yahwa. Iya, benar Mario. Itu menunjukkan kasihnya dan kerinduan hatinya untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, yaitu kita. Lihat, kita semua fokus pada sisi legalistiknya. Orang-orang yang menguduskan hari Minggu mengabaikan hal ini dan menganggapnya hanya sebagai sekedar tindakan fisik semata. Sehingga mereka kehilangan keseluruhan inti dari alasan mengapa kita perlu menghabiskan waktu bersama Sang Pencipta kita pada hari Sabat. Namun kemudian harus diakui juga bahwa pemelihara hari Sabat sendiri dapat menjadi sangat legalistik dalam apa yang menurut mereka diperbolehkan pada hari Sabat. Mereka sering membuat daftar panjang mengenai apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang tidak dapat mereka lakukan, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Bahkan ya, ketika saya masih remaja Mario, saya berkumpul bersama teman-teman saya dan membicarakan bahwa pada dasarnya ada 3 standar yang digunakan orang tua kami untuk menentukan apa yang dilarang pada hari Sabat. Semua yang kencang,
semua yang ribut, dan sesuatu yang menyenangkan. Itu semua tidak diizinkan pada hari Sabat. Iya, Ya, itu memang lucu dari kacamata kita sebagai orang dewasa saat ini. Tetapi sebagai anak-anak pada waktu itu sama sekali tidak lucu, Mario. iya. Bahkan jujur saya katakan kepada Anda, Mhm. Sabat itu terasa membosankan bagi kami sebagai anak-anak. Dan ketika orang dewasa sedang tidur siang. Dan mereka bangun saat Anda berlari kencang, melakukan keributan, atau sesuatu yang menyenangkan. Iya, benar. Dan meskipun kami ikut beribadah pada hari Sabat, Mario, kami benar-benar kehilangan maknanya juga. Ya, saya bisa mengerti, Doni ya. Jika setan tidak bisa membuat kita gagal dari satu sisi, dia akan selalu mencoba sisi yang lain, kan? Ya, dan tidak peduli bagaimanapun caranya, setan akan berusaha agar kita keluar dari jalur. Mario dan juga para pendengar, Mhm. kembali ke apa yang kita bicarakan sebelum jeda. Orang-orang mengklaim bahwa hukum telah disingkirkan di atas salib. Tetapi Anda tidak melihat satu orang pun yang membunuh tetangga mereka atau mencuri dan mencoba menggunakan alasan yang sama ini sebagai pembelaan. Anda tidak melihat orang Kristen melakukan perzinahan dan kemudian mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan itu karena hukum itu telah digenapi di atas salib. Mereka menggunakan alasan ini hanya untuk perintah keempat. Padahal hukum keempat ini memberi kita kesempatan terbaik untuk menunjukkan kasih kita dengan beribadah kepadanya. Baiklah, Doni. Saya paham dengan apa yang Anda katakan. Tetapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Yang saya pikir banyak dari para pendengar kita yang ingin mempertanyakannya juga. Pertanyaan seperti ini, Doni. Ya, apa itu? Jika pengudusan Sabat adalah tentang hubungan kita, jika itu bukan hanya persyaratan yang ditujukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bagaimana Anda menafsirkan kata-kata Yahusua dalam kitab Matius pasal 5, Doni? Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda menjawabnya, Oke. saya ingin membacanya terlebih dahulu. Karena ini adalah ayat utama yang digunakan untuk mendukung argumen bahwa hukum telah dilakukan di atas salib. Ya, silakan. Oke, di sini dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Doni, bukankah ayat ini berarti bahwa hukum itu, ya mungkin tidak disingkirkan dalam tanda kutip di atas salib? Tapi bukankah itu sudah digenapi, Doni? Ya, Anda tentu tahu ya, sama seperti sebuah kontrak hukum, setelah persyaratan terpenuhi, kontrak itu kemudian menjadi batal demi hukum. Sudah terpenuhi. Ya, itu pertanyaan yang bagus, Mario. Dan jawabannya sebenarnya ada di pasal yang sama dari kitab Matius ini. Anda akan menemukannya jika Anda meneruskan bacaan Anda tadi, Mario. Oke. Nah, dengarkan. Ketika saya membaca ayat itu kembali, serta 3 ayat yang mengikutinya. Oke? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Mario dan juga para pendengar, Ya. Yahusua kemudian melanjutkan dengan mengatakan, karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka dia akan dipandang kecil di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan dipandang besar di dalam kerajaan sorga. Nah, jadi sini lihat, dia tidak mengatakan bahwa hukum itu tidak perlu lagi dilakukan. Malah sebenarnya di sini Yahusua mengatakan bahwa orang yang melakukannya akan dipandang besar di dalam kerajaan sorga. Dan bahkan di ayat berikutnya nih, Mario, hal ini menjadi semakin jelas. Oke, tolong baca ayat 20 untuk kita, Mario. Baik. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ayat terakhir ini yang membuat sebuah perbedaan yang menarik. Hidup keagamaan yang benar adalah berarti melakukan perbuatan yang benar. Di sini Yahusua berkata, perbuatanmu yang benar, pemeliharaan hukummu harus melebihi cara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, sekarang coba jawab, Mario. Orang-orang Farisi dikenal karena apa? Mereka dikenal dengan legalismenya yang kuat. Ya, benar. Mereka sangat berhati-hati dalam memelihara hukum. Tetapi bersifat dangkal. Mereka tidak melakukannya dengan hati. Mereka orang-orang munafik. Ya, itu benar, Doni. Tetapi mengapa Yahusua tampaknya memuji mereka dan menggunakan mereka sebagai contoh, Doni? Oke, Mario, dan juga para pendengar, Yahusua tentu tidak memuji kemunafikan mereka. Namun, untuk menegaskan bahwa hukum itu sangat penting untuk dilakukan, dia menggunakan mereka sebagai contoh bagaimana cara memelihara hukum dengan seksama. Sekarang, apakah Yahusua akan benar-benar melakukan hal ini jika hukum itu akan berakhir di Kalvari? Tidak. Sepertinya tidak, Doni. Ya. Terutama ketika kita mengingat bahwa dia juga menjadi teladan kita. Ya. Kemudian hal ini semakin diperjelas lagi di kitab Matius. Pada pasal 23 ayat 23, Yahusua berkata seperti ini, celakalah kamu,
Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dengan kata lain dia berkata, ya kalian harus dengan seksama menaati hukum, tetapi jangan dari kulit luarnya saja, dengan meninggalkan hal-hal yang lebih berbobot dari hukum itu, yaitu keadilan, kebaikan, kejujuran, kemurahan hati. Hal-hal itu tidak boleh diabaikan. Yahusua selalu mengajarkan pentingnya menaati hukum, tetapi dia menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan dengan hati, bukan sekedar perbuatan semata. Hukum ilahi secara umum dan secara khusus, hukum Sabat bukanlah sekedar sebuah tindakan. Itu haruslah selalu membawa pada pertumbuhan hubungan intim dengan Sang Pencipta kita, dengan menghabiskan waktu bersama Yahwa, sebagai Bapa kita, sahabat kita yang terbaik dan kekasih kita. Orang-orang yang telah menggunakan kitab Matius pasal 5 sebagai bukti bahwa hukum telah disingkirkan di atas salib, telah mengartikan ayat 17 di luar konteksnya dan mengabaikan ayat-ayat berikutnya. Tapi bagaimana Anda menanggapi kalimat yang mengatakan, sebelum semuanya terjadi, dalam ayat 18, Doni? Yahusua berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tentu saja ketika langit yang baru dan bumi yang baru itu sudah diciptakan seperti yang dinubuatkan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, semua janji-janji Yahwa akan keselamatan dan pemulihan anak-anaknya akan digenapi. Tetapi adalah suatu kesalahan untuk mengasumsikan bahwa hukum yang ingat adalah suci, benar, dan baik akan dinyatakan tidak lagi berlaku pada saat itu. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa di bumi yang baru, orang-orang yang ditebus akan tetap beribadah pada Sang Pencipta pada setiap hari Sabat. Sungguh itu adalah waktu yang sangat indah. Di kitab mana tertulis seperti itu, Doni? Ya, di kitab Yesaya. Oke, silakan Mario buka Yesaya 66 dan baca ayat 22 dan 23. Baik, kitab Yesaya 66 ayat 22 hingga 23 berkata demikian. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Yahwa. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya, maaf saya potong dulu, Mario. Saya mau menunjukkan bahwa ini adalah nubuatan untuk masa depan. Dan bukan hanya itu saja, nubuatan ini memberitahu kita kapan hal itu akan terjadi. Yaitu ketika Yahwa telah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi hal ini akan terjadi setelah semua yang lama ini binasa. Orang-orang yang ditebus masih akan terus beribadah kepada Yahwa pada Sabat hari ketujuhnya. Oke, sekarang lanjut baca ayat berikutnya, Mario. Baik, dan akan terjadi bahwa dari satu bulan baru ke bulan baru berikutnya, dan dari satu Sabat ke hari Sabat berikutnya, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Yahwa. Ini sangat menarik, Doni. Ini jelas mengatakan bahwa hari Sabat masih akan dikuduskan di masa depan. Dan saya perhatikan juga bahwa ayat ini mengungkapkan kalender apa yang akan digunakan untuk menentukan hari Sabat, yaitu kalender lunisolar, karena Anda tidak punya hari bulan baru pada kalender Masehi. Tidak, tentu tidak ada. Tetapi ini bukan ayat satu-satunya, Mario. Itu memang yang paling jelas. Tetapi kitab Wahyu juga menyinggung hal yang sama ini. Pada pasal 21, ini adalah ayat yang mempesona. Dengarkan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Di sini kita berada di masa depan, seperti dalam kitab Yesaya pasal 66. Langit baru dan bumi baru telah dibuat, dan pada saat itu Yohanes melihat sesuatu yang sangat indah. Dia berkata, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Inilah seluruh tujuan dari perjuangan memenangkan jiwa-jiwa. Yahwa ingin tinggal bersama kita. Dia awalnya menciptakan taman surga sebagai rumah bagi Adam dan Hawa, di mana dia dapat datang dan berjalan bersama mereka pada hari yang sejuk. Namun kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah kejatuhan, dia mencoba lagi. Dia memberitahu Musa, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, atau kemah suci, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka. Dan di sini di dalam kitab Wahyu ini, kita melihat kerinduan hatinya yang terbesar akhirnya terwujud ketika kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akhirnya dapat tinggal bersama mereka. Indah sekali, Doni, ya. Itu sangat indah. Ya, benar. Mario dan para pendengar dengarkan apa yang dikatakannya selanjutnya. Baik. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan,
atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku." Akhirnya setelah sekian lama, tujuan Bapa tercapai ketika bumi yang baru diciptakan dan dipenuhi dengan orang-orang yang ingin hidup bersamanya. Sebanyak yang Dia inginkan untuk hidup bersama mereka dan tinggal di antara mereka dan menjadi Tuhan mereka. Ya, dan itulah inti dari semua ini ya. Itulah inti dari kekristenan itu sendiri. Menjadi satu dengan Yahwa, hidup di hadiratnya, mampu memandang wajahnya, serta memahami bahwa Dia tahu semua hal tentang Anda, dan Dia tetap mengasihi Anda. Amin. Itulah tujuan dari setiap orang percaya dari sejak zaman Adam untuk kembali menjadi satu dengan Sang Pencipta. Mario dan para pendengar, hal ini adalah doa Yahuswa bagi kita semua. Dalam salah satu doa terakhirnya yang tercatat sebelum dia ditangkap, Yahuswa berdoa agar kita semua dapat menjadi satu dengan Dia dan dengan Bapa. Itu tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 17. Mario, silakan dibacakan. Oke. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya, Mario dan para pendengar, kita menaati hukum dan beribadah pada hari Sabat, bukan supaya kita menjadi warga surgawi. Sebaliknya kita menaati hukum dan menghabiskan waktu dengan sahabat terbaik kita pada hari Sabatnya, karena kita adalah warga surgawi yang dilahirkan kembali melalui Yahuswa. Itu sangat indah, Doni. Sekali lagi, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya. Yang kita bicarakan di sini adalah sebuah hubungan yang dalam dan intim. Kita memilih untuk melakukan apa yang menyenangkan pribadi yang kita kasihi. Ya, benar Mario. Dan bumi baru yang akan diciptakan itu tidak lagi akan diisi dengan para pelanggar hukum. Yahuswa adalah pengganti kita yang ilahi. Dengan harga penebusan yang telah dibayarkan oleh Yahuswa, para pelanggar hukum yaitu Anda dan juga saya dan para pendengar semua dapat dikaruniai pikiran yang bersih dan murni. Kita kemudian menjadi para penurut hukum. Ya, dan itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menghasilkan kebaikan dan kekudusan dari dalam diri kita sendiri. Ya, itu betul Mario. Dan seperti itulah pesan yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Pasal 4 mengatakan, "Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya." Nah, lihat Mario dan para pendengar, disinilah terlihat perbuatan versus hubungan yang kita diskusikan sebelumnya, ya kan? Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. "Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Yahwa berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya." Iya, saya juga suka dengan ayat 9 dan 10, Doni. Ya. Yang berbunyi demikian. "Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Yahwa. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Yahwa berhenti dari pekerjaannya." Ya, saya setuju Mario, ayat itu sangat jelas ya. Dan cara kita memasuki perhentian itu adalah dengan membiarkan dia menulis hukumnya di dalam hati kita, ya kan? Kitab Ibrani pasal 10 mengatakan, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Firman Yahwa, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Nah, Mario dan para pendengar, itulah dia. Dia memampukan kita untuk menaati hukumnya, sehingga ketaatan kita tidak lagi menjadi sekedar perbuatan. Kita menaati hukumnya karena kita adalah satu dengan dia. Oh, oke, saya paham sekarang, Doni. Ya. Tapi tahan dulu sebentar ya. Saya ingin membaca beberapa ayat berikutnya. Baik. "Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yahusua kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Yahwa. Karena itu, marilah kita menghadap Yahwa dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Benar Mario, darah Yahusua tidak hanya mengampuni kita. Darahnya juga memampukan kita untuk masuk ke dalam kesatuan yang sempurna dengan Bapa. Dengan hukumnya yang tertulis di dalam hati kita, melalui iman kepada Yahusua, kita mencerminkan gambar ilahi. Kita satu dengan Dia, dan kita dengan sempurna memegang hukumnya. Bukan karena legalisme, dalam upaya untuk membeli jalan kita ke surga, tetapi karena kita adalah satu dengannya. Hukumnya, karakternya, sekarang menjadi milik kita. Benar sekali Doni. Seperti Daud berkata, ajarkan kepadaku ya Yahwa, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Waktu adalah sebuah karunia, sesuatu yang berlalu dengan cepat. Namun semakin kita dekat pada akhir zaman, semakin banyak usaha setan untuk mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Setan selalu berusaha untuk merusak karunia-karunia surga, dan begitu juga dengan karunia waktu. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan Injil terlalu sering malah menjadi tidak lebih dari sebuah alat untuk membuang-buang waktu yang sangat banyak. Setan merancang berbagai macam kesenangan untuk masing-masing tipe pribadi untuk memenuhi masing-masing selera orang. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Sekali lagi, kunjungi website kami di www.worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Pelajarilah bagaimana cara Anda agar dapat dengan bijaksana menggunakan karunia waktu yang Yahwa telah berikan kepada Anda. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Oke, sekarang waktunya kita membuka surat masuk harian kita. Pertanyaan kita hari ini berasal dari Elin dan Stephen di Renders, Denmark. Hah?
Saya belum pernah mendengar tentang render sebelumnya ya. Ya, Saya suka menerima surat-surat seperti ini, Doni. ya, Ini membantu saya belajar geografi juga, mengenal nama-nama kota ya. betul betul. Karena dulu waktu sekolah saya bosan mempelajari geografi, ngantuk. Oke. Baiklah, Elin dan Stephen menulis seperti ini, Doni. Baru-baru ini ada serangkaian pertemuan yang diadakan oleh para penginjil yang berkunjung. Dalam rombongan itu, ada juga seseorang yang mampu menyembuhkan dengan iman. Tetangga kami mengklaim bahwa seorang temannya yang adalah seorang Kristen yang taat datang ke acara itu dan dia disembuhkan oleh orang itu. Jika ini benar, maka ini bukanlah satu-satunya mujizat yang terjadi di antara gereja-gereja yang WLC sebut telah jatuh. Dapatkah Anda memberikan sedikit pencerahan mengenai hal ini? Bagaimana mujizat dan penyembuhan terjadi jika gereja sudah benar-benar jatuh? Baik, terima kasih Elin dan Steven. Mhm. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan saya senang Anda menanyakannya. Jika teman tetangga Anda benar-benar disembuhkan, bagi saya itu adalah kabar gembira. Itu adalah hal yang luar biasa, ya kan? Iya, benar sekali. Dan apakah menurut Doni ini mujizat asli? Tidak ada cara untuk mengetahuinya, Mario. Mhm. Saya sangat berharap itu asli. Baik. Hasil wawancara pada orang-orang yang mengaku telah disembuhkan oleh para penyembuh iman mengungkapkan bahwa yang disebut penyembuhan yang dilakukan oleh para penyembuh iman adalah sebenarnya palsu atau setidaknya tidak permanen. Mhm. Namun saya percaya ada beberapa orang yang telah benar-benar sembuh dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Bagaimana seseorang dapat benar-benar disembuhkan di gereja yang telah jatuh? Bagaimana seseorang dapat benar-benar disembuhkan oleh seseorang penyembuh iman ketika berulang-ulang kali melalui penelitian yang seksama telah membuktikan bahwa penyembuh iman ini ternyata adalah seorang penipu? Jadi menurut Anda bagaimana, Doni? Oke, saya percaya ada dua kemungkinan yang menjelaskan mengapa penyembuhan di dalam gereja yang sudah jatuh masih terjadi. Mhm. Dan jangan salah, gereja-gereja memang telah jatuh. Namun kita jangan terkejut, Mario, jika Mhm. masih ada mujizat yang terjadi. Pertama, karena tanda mujizat sebenarnya bukanlah tanda kebenaran. Karena pada umumnya orang-orang yang berusaha untuk membenarkan sebuah kesalahan mengandalkan tanda dan mujizat untuk mendukung klaim mereka tersebut. Tetapi apakah Mario ingat Mhm. apa yang Yahusua katakan ketika dia diminta untuk memberikan sebuah tanda? Iya. Saya ingat dia berkata seperti ini, Doni. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Ya, benar. Dan kemudian dia menambahkan, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mario dan para pendengar ketahuilah bahwa kebenaran tidak memerlukan sebuah mujizat untuk membuktikan kebenarannya. Karena pada akhirnya mujizat tidak membuktikan apapun. Mhm. Dalam khotbahnya di bukit, Yahusua memperingatkan, pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuan, Tuan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu peringatan yang serius, Doni. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya mengklaim telah bernubuat dalam namanya. Mereka tidak hanya mengklaim telah mengusir setan dan melakukan banyak mujizat, tetapi mereka benar-benar melakukannya. Dia tidak menyangkal hal itu. Namun tetap saja, Yahusua dengan lantang berkata, aku tidak pernah mengenal Anda. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi, ini bukanlah mengenai apa yang Anda telah lakukan, tetapi siapa yang Anda kenal. Mhm. Mereka mungkin telah melakukan semua hal ini, tetapi mereka tidak mengenal Yahwa dan Yahusua. Jadi mereka juga tidak dikenal oleh Bapa dan Sang Anak. Iya. Ayat ini sebenarnya adalah nubuatan bahwa akan datang waktunya ketika mujizat penyembuhan akan terjadi, namun mereka yang melakukannya masih dianggap oleh surga sebagai pengkhotbah yang keji. Karena mereka melakukan pekerjaan yang jahat. Paulus juga memperingatkan bahwa sebelum masa akhir zaman, si pendurhaka akan melakukan tanda-tanda untuk menipu. Dalam kitab 2 Tesalonika dia menulis, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Yahwa mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, Mario dan para pendengar, dalam kitab Matius pasal 24, Sang Juru Selamat memperingatkan lagi fenomena ini. Dia berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berdasarkan kamus, mujizat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tampaknya mustahil untuk dijelaskan oleh hukum alam. Jadi, itu diyakini terjadi secara supranatural atau tindakan Tuhan. Jadi ini alasan mengapa mujizat terjadi di gereja-gereja yang sudah jatuh.
Jika saya tidak salah paham dengan apa yang Doni sampaikan, itu artinya mujizat dapat dilihat terjadi di gereja-gereja yang sudah jatuh karena setan dapat melakukan mujizat. Setidaknya, setan memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tampak mustahil bagi mata manusia. Ya, tepat sekali Mario. Dan sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Alkitab, ini adalah mujizat-mujizat palsu. Tujuan dia melakukan hal-hal ini adalah untuk menipu, untuk membuat orang-orang tertipu, dan rasa yakin untuk tetap tinggal di gereja ini atau gereja itu. Hasilnya adalah mereka akhirnya berpegang teguh pada doktrin yang salah, karena mereka menganggap Yahwa memberkati gereja mereka. Baik Doni, saya paham. Oke, tadi Anda mengatakan ada alasan lain mujizat bisa terjadi di gereja-gereja yang sudah jatuh. Ya, benar. Dan saya tahu ini mungkin terdengar berlawanan dengan apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Tetapi dengarkan saya Mario. Baiklah. Alasan kedua, mengapa sebuah mujizat masih dapat terjadi di gereja yang sudah jatuh adalah karena kita menyembah seorang Bapa yang mengasihi kita dengan segenap hatinya. Dia mengerti bahwa kita ini hanyalah debu. Alkitab mengatakan bahwa dia menutup mata atau tidak memandang kebodohan kita. Jika dia melihat seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan, dia tidak akan menolak memberi bantuan hanya karena orang yang meminta ini mungkin tidak memiliki semua terang atau pemahaman yang benar tentang setiap doktrin. Peningkatan terang adalah sebuah proses yang sedang berjalan. Bahkan dalam kekekalan, kita akan terus belajar dan tumbuh. Jadi Yahwa sebagai Bapa surgawi yang pengasih dapat membaca hati. Ketika dia melihat seseorang yang membutuhkan pertolongannya, dia akan memberi mereka bantuan yang diperlukan. Bahkan jika kepercayaan mereka tidak sempurna, atau bahkan walaupun mereka telah salah dalam beberapa hal. Ya benar. Kitab Yohanes pasal 14 mengatakan bahwa jika kita meminta sesuatu dalam nama Yahuswa, doa kita akan dijawab. Ya. Ayat itu tidak berkata seperti ini. Jika Anda memiliki pengetahuan tentang ajaran yang benar, maka aku akan menjawab doa-doa Anda. Tidak. Ayat ini hanya mengatakan, jika kita meminta dalam namanya dan sesuai dengan kehendaknya, maka doa kita akan dijawab. Nah, itu menunjukkan betapa dia mengasihi kita, ya kan? Iya, benar. Dia tahu bahwa melakukan mujizat di dalam gereja yang jatuh dapat dengan mudah disalahpahami. Dia tahu itu dapat disalahartikan sebagai bentuk validasi terhadap teologi yang dianut oleh gereja itu. Tetapi Yahwa tetap mementingkan orang per orang. Nah, dia mengasihi setiap individu. Dia tidak akan menolak memberkati seseorang hanya karena orang yang berdoa tersebut tidak memiliki pengetahuan penuh tentang kebenaran. Itu poin yang bagus, Doni. Saya suka bagaimana Yahuswa mengatakan hal ini dalam khotbahnya di bukit. Dia berkata seperti ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di ayat ini tidak dikatakan bahwa jangan repot-repot meminta jika Anda berada di gereja yang telah jatuh atau jika Anda tidak mengetahui semua kebenaran. Ya, benar Maria, benar. Dan itulah mengapa mujizat tidak pernah digunakan sebagai alat konfirmasi untuk menyatakan kebenaran. Apakah mujizat itu berasal dari setan atau dari Yahwa? Pada akhirnya itu tidak menjadi masalah, karena itu tidak digunakan sebagai bukti bahwa gereja ini memiliki semua kebenaran dan gereja itu tidak. Itu penekanan yang bagus, Doni. Sangat bagus. Jadi, begitulah ya. Kita harus melihat kitab suci dan konfirmasi roh Yahwa untuk menentukan sebuah kebenaran. Jadi bukan pada otoritas eksternal atau mujizat atau apa yang Anda miliki. Baiklah para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, ketahuilah bahwa kami sangat ingin mendengarnya. Kunjungilah situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Sekali lagi, klik hubungi kami di worldslastchance.com. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Tidakkah Anda bersyukur pada fakta bahwa Yahwa ada sebagaimana adanya Dia? Dan Dia tidak seperti kita? Serius,
karena cinta kasih dan kesabarannya kepada kita benar-benar ajaib. Seorang penulis drama, novelis, dan penyair yang bernama Oscar Wilde berkata, seseorang tidak boleh terlalu berhati-hati dalam memilih musuh-musuhnya. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy sependapat dengan mengatakan, ampunilah musuh-musuh Anda, tetapi jangan pernah lupa nama-nama mereka. Saya sangat senang Bapak tidak mengambil sikap seperti itu. Dan saya yakin Anda sependapat dengan saya, ya kan? Dalam kitab Roma pasal 5, Rasul Paulus menulis, karena waktu kita masih lemah, Yahusua telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yahusua telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Yahwa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Yahwa oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Yahwa oleh Yahusua Hamasya Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapa tidak memandang Anda sebagai musuhnya. Anda adalah anak perempuannya yang berharga, putranya yang terkasih. Dalam kitab Yesaya pasal 43, Dia berfirman kepada Anda, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Yahwa Elohmu, yang maha kudus dari Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Yahwa bukan musuh Anda, dan Anda juga bukan musuhnya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Saya menikmati diskusi hari ini, Doni. Ya. Saya senang bisa melihat dari sudut pandang berbeda bahwa Sabat adalah berbicara tentang hubungan dengan Yahwa. Ya, itu benar Mario. Itu adalah kerinduan hatinya. Dia menginginkan hubungan pribadi yang intim dengan masing-masing anak-anaknya. Nah, itu bukan legalisme. Itu adalah kasih. Karena Anda mengasihinya, maka Anda mau menghabiskan waktu bersamanya. Iya,
Karena mengenalnya adalah berarti mengasihinya. Dan bagaimana kita dapat mengenalnya jika kita tidak menghabiskan waktu bersamanya? Ya, mempelajari firman-Nya. Ya, memuji namanya. Ya, berbicara kepadanya dalam doa. Dan ya, bersenang-senang di hadiratnya. Setuju Mario, itu penjelasan yang bagus. Coba bayangkan sejenak bagaimana bentuk dari bumi yang baru itu nantinya. Beberapa orang membayangkan bahwa kita akan duduk di atas awan yang indah dan bermain musik sepanjang hari. Iya. Kalau menurut saya sih lama-lama akan membosankan kalau seperti itu ya. Iya betul Mario. Tapi pada kenyataannya kehidupan di bumi yang baru akan menjadi Firdaus karena kehadiran Yahwa. Dari situlah kebahagiaan terbesar kita akan berasal, ya kan? Ya. Mampu mendengarkan suaranya, berbicara dengannya, memandang wajahnya. Tetapi Mario dan para pendengar, jika Anda tidak menikmati menghabiskan waktu bersama Yahwa di sini, di bumi ini, Anda tidak akan menikmati menghabiskan waktu bersamanya di surga sana. Ya, dan sahabat adalah sarana yang mempersiapkan kita pada hal itu. Kamu benar Mario. Ya, coba kita lihat dunia di sekitar kita, Doni. Kita melihat kehancuran yang begitu banyak. Sangat sulit untuk terus maju dalam kondisi seperti ini. Ya. Gempa bumi dan peristiwa lain yang pada tahun-tahun sebelumnya ya akan menjadi berita utama internasional, sekarang menjadi hal yang sangat biasa karena begitu banyaknya bencana yang terjadi di seluruh dunia. Ya, adalah sangat sulit untuk terus bisa maju dengan semua kenyataan ini, Doni. Dan itu adalah peringatan. Bersiaplah para pendengar, kesudahan dunia ini sudah dekat. Benar. Dan dalam kekacauan dan krisis pergolakan, karakter dari setiap orang akan terungkap. Itu terungkap dari dalam, apa adanya. Jika kita ingin memiliki iman yang dapat berdiri teguh melalui masa peniupan sangkakala, jika kita ingin memiliki iman seperti iman para martir, jika kita ingin memiliki iman yang dapat memberi kita kekuatan untuk berdiri teguh ketika seluruh dunia bersatu melawan kita, sekarang adalah waktu untuk mengembangkannya, untuk mengenal Yahwa, karena adalah hak istimewa kita untuk mengenalnya, dan hari Sabat adalah waktu yang harus kita khususkan untuk bersekutu dengannya. Itu sangat benar, Doni. Hanya dengan memikirkan apa yang akan kita hadapi di depan, Anda dapat melihat betapa pentingnya bagi setiap orang dari kita untuk mengenal Yahwa bagi diri kita sendiri. Ketika setan tampil dan menampakkan diri sebagai Yahusua, dia akan terdengar seperti Yahusua. Dia akan terlihat seperti Yahusua dalam harapan kita. Dan ketika seluruh dunia sedang membungkuk dan menyembahnya karena mereka mengira dia adalah Yahusua, ketika dia mengklaim telah mengubah hari ibadah, maka pada saat itu kita memerlukan hikmat Yahwa untuk diri kita sendiri agar kita semua bisa lolos. Ya, dan ingat, menyisihkan 1 hari pada setiap 7 hari untuk menghabiskan waktu bersama sahabat terbaik kita adalah bukan sebuah beban, itu adalah hak istimewa, sebuah kesenangan. Dan itulah yang akan membuat dia mau menulis hukumnya di dalam hati kita, sehingga kita dapat siap untuk menghadapi semua hal yang akan terjadi di depan. Dan ingat, dia telah berjanji untuk membuat kita siap jika kita mau menurutinya. Ya, sayang sekali ya para pendengar, waktu kita untuk hari ini sudah habis. Kita akan melanjutkannya lagi besok. Jadi sampai jumpa, dan ingat, Yahwa mengasihi Anda Dan dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.